Obrolan seputar wanita, keluarga, dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan Hayam Sanggaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Kembali lagi bersama Widya Pradipta di sini ya. Di dalam program Harmoni Keluarga bersama dengan DP3 AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kita tahu bahwa di dalam program Harmoni Keluarga ini, tema yang diangkat cukup menarik gitu ya. Bahkan hari ini pun juga tema yang mungkin relate dengan Star Lovers di siang hari ini, menyorot tentang baby blues ya Star Lovers ya. Apa itu nanti baby blues, kemudian penyebabnya karena apa ya, kemudian berdampak ke apa juga. Nah, kita akan bahas nanti dengan narasumber kita di siang hari ini. Nah, silakan aja untuk Star Lovers yang ingin bergabung, juga mungkin cerita-cerita pengalamannya juga boleh banget gitu ya, bercerita di sini supaya kita bisa berbagi cerita bersama gitu. Silakan aja sampaikan di WA kita di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Ya. Dan dua tamu Widya di siang hari ini perempuan-perempuan. Kalau kemarin itu laki-laki semua ya. Sekarang kebetulan perempuan-perempuan juga dan mungkin akan lebih relate gitu ya. Oke, yang pertama yaitu ada Mbak Naresti Primasari atau biasa dipanggil dengan Mbak Resti gitu ya, penggerak swadaya masyarakat muda DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Resti. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang Star Lovers. Oke, sehat ya Mbak Resti ya? Sehat. Sehat banget hari ini meskipun agak mendung di luar sana gitu gerimis, ya. Mbak. Udah gerimis ya tadi ya. Aku gak kelihatan dari sini soalnya ya. Oke. Dan yang kedua ini ada Kak Ayu Gigih Rizky ya. Mungkin namanya udah gak asing ya. Buat siapa dulu nih? Buat aku. Psikolog ya Kak Ayu ya. Betul sekali. Psikolog dan juga dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta gitu ya. Kabar baik Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Widya juga baik ya? Baik dong. Asik. Suaranya loh ya kan. Kenapa tuh? Suaranya bagus banget ya Star Lovers ya. Mbak Widya juga loh. Ya, kalau menyoroti tentang tema baby blues gitu ya, Kak Ayu dan juga Kak Resti di sini karena sepertinya ini jadi sindrom yang baru yang mungkin lagi banyak dibahas juga gitu ya oleh kita gitu ya. Dan bahkan BKKBN sendiri di awal tahun tuh sempat mengungkapkan gitu ya bahwa ternyata angkanya cukup besar di Indonesia, mencapai 57% ya ibu-ibu di Indonesia tuh yang mengalami gejala baby blues gitu. Bahkan angka ini katanya mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus baby blues yang tertinggi di Asia. Ini semacam kayak prihatin ya ternyata ya. Walaupun sebenarnya mungkin ada faktor ini juga ya, karena orang Indonesia itu kan banyak banget ya secara penduduk ya. Jadi kalau dihitung mungkin dengan warga ASEAN yang lain ya kita pasti jauh lebih banyak dong ya. Oke. Ini site yang lain ya. Terima kasih Kak Ayu ya. Tapi apakah memang sehoror itu baby blues gitu ya Kak Ayu ya? Kita tanya ke Kak Ayu dulu karena kalau ngomongin baby blues tuh katanya ini ibu-ibu yang gagal nih karena baby blues gitu ya, nggak pengen. Sedih banget ya. Iya sedih banget rasanya ya, kayaknya nggak pengen ngomong anaknya gitu, gimana sih ini gitu. Tapi apa sih sebenarnya itu baby blue syndrome tuh Kak Ayu? Oke, karena ada blue-nya itu tadi ya. Kalau kita ngomongin bahasa Inggris, blue itu kan identiknya sama sedih, perasaan-perasaan yang mungkin lebih ke negatif. Karena ada baby-nya, ini bukan berarti baby-nya yang sedih, tapi ibunya sebenarnya. Ada perubahan suasana hati dari si ibu yang itu dirasakan. Seharusnya kan ketika melahirkan itu kan kita happy ya. Betul. Senang gitu, bahagia. Apalagi mungkin buat orang-orang yang sudah menantikan tidak sebentar gitu ya. Harusnya ketika kelahiran sang buah hati kan kita wah excited gitu, happy. Cuman ternyata memang tidak sedikit, dan mungkin ini kalau orang zaman dulu mungkin nggak menyadari ya, ternyata ada perubahan suasana hati buat ibu-ibu ini yang baru saja melahirkan. Yang jelas itu terjadi karena faktor utama itu ada di hormon ya. Karena ada hormon estrogen dan juga progesteron yang ketika kita habis melahirkan itu menurun drastis. Sama lah kayak kita kalau lagi datang bulan ya. Ini kan emak-emak semua, ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, kakak-kakak gitu ya. Perubahan hormon ini pasti paham banget kalau lagi pas lagi datang bulan itu kan pasti paham banget. Sedangkan ketika habis melahirkan ini benar-benar drastis gitu. Jadi sebenarnya wajar sekali kalau ada perubahan suasana hati dan itu lebih ke sedih, ke cemas, pokoknya hal-hal yang
mungkin kita melihatnya lebih ke arah negatif. Harusnya kan happy, tapi ini malah sebaliknya. Dan itu ada sesuatu yang sebenarnya wajar banget terjadi begitu. Sebenarnya wajar gitu ya, tapi seolah-olah kok diangkatnya jadi kayak menyudutkan perempuan gitu ya. Benar, kok nggak bersyukur kamu gitu nih gimana ya? sih? Udah dikasih baby gitu malah nggak bersyukur gitu ya. Nah, ini juga dilihat dari mungkin beban ya, beban seorang perempuan tuh di Indonesia kita tahu lah ya. Budaya patriarki yang akhirnya membentuk bahwa perempuan tuh punya tuntutan yang berlipat gitu ya Kak Resti ya, dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia. Mungkin Kak Resti bisa menggambarkan, menceritakan gitu ya, gambaran beban yang perempuan yang berlipat itu dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa nih melihatnya nih Kak Resti? Ya, perempuan tuh ya gimana ya, beban itu kan sekarang kita perempuan tuh dilibatkan dalam peran domestik dan publik saat ini kan. Dan ternyata tuntutan peran perempuan tuh kayak harus perfect, ibu terutama, karena dia harus harus bisa sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bermacam-macam tugas lainnya. Tetapi hal itu terkadang hanya itu sudah kewajiban seorang perempuan, wajar aja, tidak ada penghargaan, tidak ada penghargaan, tidak ada satu perhatian misalnya gitu, karena itu sudah dianggap biasa. Terutama tadi disampaikan oleh Mbak Widya, patriarki. Tadi sempat ngobrol juga, patriarki mungkin tidak dirasa karena sudah terbiasa. Nah, mungkin hal-hal itu yang terjadi saat ini, beban di rumah, kemudian ketika plus tambahan harus bekerja di luar rumah, dilalah hamil, kemudian melahirkan misalnya itu, dan tidak ada perhatian, karena biasanya mungkin tadi karena perhatian lebih banyak ke bayi, ibu tidak, kemudian akhirnya merasa kelelahan ya, mungkin itu salah satunya. Kemudian menjadi dan beban-beban perempuan lainnya ternyata tidak hanya kemudian mengurus keluarga kecil, tapi kemudian ada keluarga besar lainnya yang terkadang untuk di beberapa rumah tangga harus dengan tinggal dengan mertua, gitu ya. Mertua itu mungkin beban-beban itu yang kemudian menambah ya, mungkin yang harus ditanggung oleh perempuan. Nah, mungkin ketika akan berbeda nanti ketika kemudian bisa sharing dengan pasangan gitu. Oke, jadi beban ini dianggap sudah wajar gitu ya di Indonesia ya. Iya. Apalagi buat perempuan ya, ibu gitu ya, sudah wajar lah kalau misalnya seperti itu. Tanggung jawabnya kayak gitu. Benar. Nah, ini Kak Ayu, apakah semua perempuan yang melahirkan akan juga merasakan baby blues sih sebenarnya? Sebenarnya enggak ya. Karena memang ada yang langsung bisa beradaptasi dengan itu, atau bahkan mungkin karena edukasi yang sekarang sudah lebih banyak kita bisa dapatkan, dia sudah tahu kalau ini nanti akan terjadi. Meskipun kalau ini anak pertama terutama ya, syoknya tetap ada pasti. Karena ada peran baru yang harus dia lakukan gitu ya sebagai ibu, ada anak yang harus diurus. Iya, kalau misalnya anaknya juga saat itu misalnya langsung kooperatif ya. Anak itu kan seringnya kalau di awal-awal baru lahir tidurnya masih belum sesuai dengan jamnya. Kita juga masih belajar. Ini rewel anak kenapa ya? Apakah rewel karena ngantuk, karena lapar, atau mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman di bayi tersebut yang kita nggak ngerti. Nah, kalau tadi hubungannya kita tinggal dengan keluarga yang lebih besar gitu ya, ada extended family yang join bareng sama kita di rumah, atau kita mungkin yang join dengan mereka. Kalau dengar anak nangis itu kan kita kebiasaannya itu gimana sih kok anaknya sampai rewel gitu kan? Nggak diam-diam gitu ya? Iya benar. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apakah pasti gitu? Mungkin iya, tapi tidak semuanya itu kayak harus mengalami yang sampai berlarut-larut. Dan sebenarnya baby blues ini ya mungkin seminggu 2 minggu itu semakin lama semakin berkurang. Karena kalau sudah sampai berlarut-larut, nah ini berarti memang sudah harus minta pertolongan ya, orang-orang yang memang kita harus ada konsultasi lebih lanjut gitu, karena itu nggak hanya baby blues aja bisa jadi. Jadi adaptasi ya, benar. Karena adaptasi sesuatu yang baru, apalagi ibu baru, pasti butuh apa ini? Butuh pertolongan sebenarnya ya. Ini sebenarnya butuh pertolongan, tapi dianggap seorang ibu tuh ya tanggung
jawab bisa. harus bisa. Padahal belajar jadi ibu nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada sekolahnya, Nah, bener itu banget. dia. Dan secara fisik kita juga pasti akan lebih capek ya. Iya. Akan lebih capek, kurang tidur. Terus kita sendiri juga harus menyesuaikan diri dengan banyak hal lah. Kita sering lah ngeliat ibu-ibu yang mungkin baru aja melahirkan, kalau lagi datang ke rumah sakit misalnya mau memeriksakan anaknya untuk imunisasi dan lain sebagainya, jarang kan bisa lihat ibu-ibu yang benar-benar bisa dandan cetar gitu. Iya. Pasti ada lusuh-lusuhnya, ada kurang tidurnya. Iya, Karena memang bener. secapek itu gitu. Dan Nggak itu sempet ke Ayu bener gitu ya. Yang penting mandi aja udah gitu ya. yang penting mandi aja, anak ke bawah gitu Iya, kan untuk iya. bisa diimunisasi. Tapi itu memang akhirnya faktor-faktor yang bisa bikin seorang ibu mengalami baby blues. Nggak cuma hormonal tadi itu aja, tapi capek fisik. Kemudian ya ada peran baru yang harus dia lakukan juga gitu, yang akhirnya itu mempengaruhi orang akhirnya merasakan namanya baby blues. Oke, dengan tuntutan itu tadi gitu ya. Benar. Perempuan harus menghadapi banyak kondisi di mana dia tertekan baik secara fisik maupun pikirannya gitu ya. Ini berarti seperti itu ya yang ada di Indonesia, ya kan Kak Resti? Atau seperti apa nih Kak Resti melihatnya nih? Kita nggak pernah bandingin sama negara lain sih. Ya kita sendiri juga tahu ya, informasi berita-berita yang kemarin itu terjadi kan itu juga akan kita akhirnya melihat, dan mungkin ini juga salah satu yang memang sepertinya satu hal yang terus kemudian dianggap biasa, tapi sebenarnya tidak biasa juga ya, karena itu butuh perhatian yang lebih dari kita, dari semua ini ya, aspek dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, karena pada akhirnya data-data yang kita lihat tadi disampaikan juga bahwa 50% jadi kasus kemudian yang sampai depresi itu juga. Nah, kita berharap tidak sampai terjadi seperti itu. Kami sendiri kalau yang di dinas itu melalui DP3P2 kami ada, agar menjaga hal itu tidak terjadi, kita ada semacam ada dukungan melalui Puspaga dan Tesaga namanya, pusat pembelajaran keluarga dan telepon sahabat anak dan keluarga. Itu yang 24 jam ya Tesaga ya? Apa? Yang 24 jam ya Tesaganya. Iya, Pak Puspaga bisa datang gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang mungkin merasa baby blues tapi kadang nggak ngerasa ya Mbak ya. Itu masalahnya. Kadang nggak ngerasa gitu loh. Betul. Ya tapi mungkin sebelum merasa ya ada baiknya mungkin ada persiapan kehamilan. Mungkin itu perlu juga kali ya Mbak. Nah, kami pun memfasilitasi itu. Ada persiapan pranikah, kemudian termasuk ada pembelajaran itu di Puspaga dan Tesaga. Jadi harapan kami ketika kemudian pasangan-pasangan muda, kemudian ada yang perempuan ibu menjadi ibu baru, menjadi ayah baru, itu bisa saling mendukung gitu. Ya nanti bisa deh kita share teleponnya biar bisa Puspaga dan Tesaga bisa diakses oleh semua star lovers, karena tidak hanya kemudian perempuan dengan baby blues aja sih gitu. Iklan dikit ya Mbak ya. Gak apa-apa. Pokoknya berhubungan dengan keluarga itu bisa menghubungi Puspaga sama Tesaga. Justru harus disampaikan ya Kak Resti ya, supaya ini juga menolong mungkin juga star lovers yang lagi dengerin. Oh iya nih, karena kadang kan cerita sama suami belum tentu sampai ya. Atau ke keluarga belum tentu ya, mungkin memang membutuhkan bantuan. Kadang kita dijudge juga kan kalau sama orang-orang yang kita kenal gitu. Nah mungkin dengan Puspaga atau Tesaga ini kita malah bisa ngedapetin dari sisi yang lain gitu ya, dari point of view yang lain. Benar gitu. Nah, kalau tadi kan ini concernnya baby blues tuh biasanya dialami oleh ibu baru nih. Nah, apakah ibu yang tidak baru atau ini melahirkan anak kedua dan sebagainya itu bisa mengalami baby blues juga? Bisa, Tetap apalagi bisa, kalau ya? misalnya dia memang tidak persiapan. Kadang misalnya kesundulan ya orang Jawa betul. ya. Jadi anak pertama mungkin belum kita siapkan dengan baik. Kita sendiri mungkin juga secara psikis belum siap untuk bisa hamil yang berikutnya dengan kondisi berbagai macam ya. Kadang kan ada kondisi ekonomi atau juga mungkin kondisi dari dukungan sosial yang ada di sekitarnya membuat dia belum siap untuk punya anak lagi, entah itu anak kedua atau anak ketiga.
mungkin saja terjadi baby blues lagi begitu. Cuman memang biasanya seharusnya ya itu kan kalau udah anak kedua, anak ketiga dia sudah tahu oh kemana anak pertama begini nih caranya kalau biar saya nggak seperti itu lagi apa yang harus dia lakukan. Kayak gitu. Sebenarnya faktor penyebabnya itu apa? Selain tadi ya ada perubahan, ada kehadiran anggota baru, ada perubahan, adaptasi. Nah, apalagi faktor yang lainnya yang akhirnya menyebabkan seorang ibu itu baby blues gitu Kayu? Khawatir juga ya, ada kecemasan gitu dengan peran baru dia. Karena kan ini udah betul apa belum ya? Kayak tadi contohnya, anak nangis, bayi nangis, ini saya udah bener apa belum ya? Saya mandiin bayi, sudah betul apa belum ya? Nggak semua kan ibu baru itu langsung berani untuk mandiin bayinya misalnya. Ini belum lagi kan kadang orang ada mitos-mitos ini kalau pakai baju tak bedong salah apa enggak ya. Nah, ini kan kayak gini kan sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini yang akhirnya bikin dia merasa cemas, kemudian mikir yang ini bener nggak ya apa yang saya lakukan. Nah, itu juga menurunkan bikin mood dia jadi kurang baik, ada kekhawatiran tertentu. Kemudian juga belum lagi ada dukungan sosial yang masih kurang. Misalnya mungkin tadi suaminya nggak support secara full atau mungkin keluarganya juga mungkin tidak support secara full, yang itu akhirnya bikin dia semakin merasa situasi emosinya, kondisi emosinya semakin tidak baik-baik saja. Mood swing ya, bener banget. Itu tuh bener-bener kayak kalau yang mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang sekali lagi mendengarkan Star Lovers belum hamil, belum memiliki anak, kayak apa sih bayangannya? Ya mood swingnya kayak kita kalau lagi datang bulan itu udah gitu. Cuman ya ini mungkin sedikit lebih menguras emosi berat ya karena ya itu tadi perubahan hormonnya memang drastis, itu jelas secara fisik, sama ya itu tadi ada tanggung jawab baru yang kita harus lakukan gitu. Itu yang akhirnya bikin lebih berat dibandingkan kalau hanya datang bulan biasa. Di beberapa berita-berita itu bahkan ya katanya baby blues bahkan bisa sampai melakukan hal-hal yang di luar batas gitu, di luar wajar lah gitu ya. Nah, itu berarti kategorinya udah berat banget itu ya baby blues seperti itu. Itu bisa jadi itu memang udah harus butuh pertolongan ya, apalagi kalau sudah berlarut-larut, sudah sampai katakan biasanya sih mungkin seminggu 2 minggu untuk adaptasinya. Nah, proses adaptasi ini kalau memang tidak selesai memang harus butuh bantuan orang yang lebih profesional. Contohnya bisa ke Puspaga atau Tesaga itu tadi, karena siapa tahu memang ada yang namanya postpartum depression gitu. Mungkin siapa tahu sebelumnya memang pernah ada riwayat depresi atau mungkin memang baby blues tapi tidak tertangani atau tidak segera bisa adaptasi dengan baik. Nah, ini mungkin bisa curhatnya ke Puspaga atau ke Tesaga begitu. Jadi baby blues tuh mungkin lebih ke contoh-contohnya Kayu mungkin ya biar Salovers bisa mengidentifikasi sendiri ya. Aku sebenarnya baby blues atau enggak ya, atau aku cuman ini aja ya, cuman sementara aja, atau aku sudah baby blues yang lumayan nih kategorinya nih, sedang nih. Misalnya kayak gitu tuh Kayu sama sebenarnya selama kita masih bisa mengendalikan diri kita juga masih bisa cerita atau bahkan kita masih bisa menyadari saya lagi nggak baik-baik aja, terus kita bisa cerita ke orang lain dan orang lain itu menerima dengan baik dan kita bisa melakukan tugas kita sehari-hari dengan baik, ya sudah itu fine aja gitu. Itu hal yang wajar terjadi. Anak masih kepegang, nangis ya kita terima. Oh ya ini memang tugas saya sebagai ibu, saya harus menemani. Oh ya kalau saya kurang tidur itu adalah hal yang wajar. Saya harus menyusui pun juga tantangannya luar biasa kan. Belum lagi kalau ada yang punya keinginan untuk ini harus ASI 2 tahun full gitu kan. Itu kan juga nggak mudah ya, padahal kita juga harus punya mood yang bagus juga biar produksi ASINya juga baik kayak gitu. Nah, itu selama kita bisa tetap melakukannya dengan baik gitu ya berarti wajar aja gitu. Dia bisa dia baby blues tapi ya hal-hal yang wajar aja gitu ya. Masih dalam kondisi on track gitu ya. Masih bisa mengendalikan semuanya. Betul. Itu masih aman lah gitu ya. Kayak ini Mbak, gimana tuh? Tiba-tiba nangis sendiri gitu ya. Gitu kayak pernah kayak gitu. Itu masuk salah satu ciri bisa, baby blues betul. Dan kalau itu menyadari ya udah nggak apa-apa gitu. Misalnya terus akhirnya suami sadar kalau kenapa ya kok istrinya tiba-tiba nangis, terus ditanya kamu kenapa gitu. Kalau misalnya ya udah capek, sebenarnya salah satu cara untuk bisa mengatasi baby blues ini misalnya dengan kita me time. Suami boleh loh kasih kesempatan buat istrinya untuk me time. Karena saya yakin persiapan untuk menjelang melahirkan
3 bulan terakhir itu trimester terakhir udah nggak enak tidurnya, emosi kita sudah terkuras luar biasa. Belum lagi kalau misalnya lahirannya itu juga tidak mudah, contoh nunggu bukaannya juga lama. Itu kan secara fisik juga kita capek ya sebagai ibu gitu. Nah ini harusnya udah reminder nih buat para bapak-bapak gitu. Bikinnya bareng, tanggung jawabnya bareng dong ya. Jangan mau harusnya aja gitu. Betul. Kan. Bikinnya bareng ya, tanggung jawabnya bareng. Kasih kesempatan buat ibu juga untuk misalnya istirahat lah. Ini time-nya ibu-ibu tuh kalau udah apalagi baru melahirkan tuh nggak harus yang nge-mall nonton konser, enggak gitu. Bahkan istirahat yang cukup aja, atau mungkin dibeliin makanan kesukaan dia tuh apa gitu. Nah itu juga bisa membuat suasana hati kita jauh lebih senang. Ya sama balik lagi kayak kita lagi datang bulan dibeliin, kita sukanya makan es krim gitu ya, dibeliin es krim aja pasti mood kita udah udah gitu, happy membaik banget ya. Bener banget. Sesederhana itu sebenarnya membuat itu perempuan bahagia ya Kak ya. Perempuannya sederhana ya, nggak susah kok. Jadi memang peran laki-laki atau suami di sini ini juga sangat penting gitu ya, berbagi peran gitu. Mungkin bisa berbagi nanti kalau lek-lekan ke bahasa Jawanya gitu ya. Nanti gantian suaminya, istrinya untuk istirahat dulu. Jadi baby blues itu juga dampaknya nggak cuma ke ibu aja, tapi bisa ke anak ya. Misalnya nanti asinya seret dan sebagainya gitu ya Kak ya. Betul. Terus juga bahkan sampai ada yang itu melakukan kekerasan terhadap anak itu ya, sampai segitunya. Nah ini kan juga hal yang buruk gitu nantinya ya. Nah apa yang bisa keluarga lakukan support, misalnya tidak hanya dari suami saja, tapi mungkin keluarga besar ya gitu ya, supaya bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya hal-hal kayak gitu tadi tuh. Jangan ngejudge, itu yang pertama. Itu jangan melakukan judgement terlebih betul gitu Tares ya. Kadang-kadang tanpa disadari ya gitu, maksudnya ada banyak apa sih pantangan itu tadi yang dipikir itu ternyata hal kecil, tapi membuat seorang ibu yang mungkin baru melahirkan dan dengan hormon yang sangat berubah dengan cepat tuh berasa banget. Orang misalnya diomongin apa gitu aja sudah kok gini. Kadang ada orang nengok bayi aja diomongin gimana aja kita langsung yang ya loh. Kadang itu kan kita nggak sadar gitu. Nah ini juga sebenarnya pembelajaran buat kita juga ya, ketika kita akhirnya menyadari ada yang namanya baby blues. Dan kalau memang misal suatu hari kita mau nengok bayi dan kebetulan memang si orang yang mau ditengok nih ibunya lagi nggak mau ditengok, ya mungkin kita harus ngerti gitu. Oh ya mungkin memang kondisi psikisnya sedang tidak ingin untuk ditengok. Mungkin beberapa hari yang lalu baru ditengokin sama orang yang ya dia komen apapun gitu, entah komen tentang ibunya atau mungkin komen tentang anaknya gitu. Nah ini mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, ya jangan ngejudge gitu ya. Kalau misalnya kita memang ada masukan buat si ibu ini gitu ya, sampaikan dengan bahasa yang enak iya betul, sebagai masukan gitu ya, sebagai masukan mungkin di suasana yang sambil ngobrol juga. Dan kita siap untuk menjadi pendengar, itu akan menjadi penting sekali gitu. Jadi ketika memang kita lihat kok ini ibunya kayaknya capek, nggak ada salahnya loh kita yang nanya duluan, kamu capek dong, nggak apa-apa lo tidur dulu nanti sama eyang dulu, nggak apa-apa. Atau mungkin misal ada ART di rumah, ya udah nggak apa-apa gitu, dibantu dulu dengan ART. Atau apa nih yang bisa kita bantu, mungkin nggak harus jagain anaknya, bisa jadi tak masakin gitu. Hari ini kamu nggak usah masak, nggak apa-apa, nanti serumah misalnya mertuanya yang masakin, atau mungkin ibunya atau bapaknya yang mau beliin makanan buat orang rumah. Hal simpelnya seperti itu. Wes kamu hari ini nggak usah ngepel, nggak apa-apa, wes tak bantuin. Kadang support yang mungkin kesannya kecil ya, tapi itu meaningful banget loh buat ibu yang baru melahirkan. Oke, dampaknya luar biasa benar. Berasa kayak aduh aku disupport banget gitu, didukung gitu ya. Jadi bisa istirahat dan sebagainya. Nah, jangan ngejudge ya gitu ya, Star Lovers yang pertama gitu. Kalau kita memang mendapati ada anggota keluarga kita yang memang baru saja melahirkan, sebisa mungkin kita menawarkan bantuan. Iya, menawarkan bantuan. Jangan judging gitu ya. Betul. Bantuan. Ini sebenarnya salah satu bentuk empati kita kan. Nah, itu dia. Itu dia yang paling penting ya, Star Lovers ya. Obrolannya seru banget. Kita jeda dulu ya, Kayu dan juga Kak Resti ya. Silakan Star Lovers yang ingin bertanya, cerita-cerita juga boleh, curhat colongan boleh banget curhat di sini. Langsung sampaikan di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogjafm. Kita akan segera kembali. Kita kembali lagi ya Star Lovers ya. Tema yang seru, tema yang menarik banget di siang hari ini, karena kita berbicara tentang baby blues gitu ya. Ini perempuan harus serba bisa, harus tahan banting. Pokoknya
sampai serba salah lah gitu ya Star Lovers ya. Silahkan nih yang merasakan hal yang sama boleh berbagi cerita di sini, karena ada Kak Resti di sini ya, penggerak swadaya masyarakat muda DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus juga ada Kak Ayu Gigi Rizkia juga, psikolog yang juga dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta gitu ya Star Lovers ya, yang bisa mungkin berbagi juga gitu ya terkait dengan baby blues ini. Menarik nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Terima kasih juga untuk Kak Disa yang ada di Jakal gitu ya. Ini juga agak-agak seru sih ini ya, karena belum pernah nih aku. Pertanyaannya gini, temanku belum menikah pernah bilang nih, kayaknya jangan-jangan terkena baby blues deh ya, karena belum pernah melahirkan, belum pernah jadi ibu. Tapi baby blues ini apakah bisa menyerang perempuan yang merasa ketakutan sendiri nih kalau nanti punya anak. Jadi dia cuma ngerasain takut punya anak gitu ya. Nah, ini gimana cara mengatasinya gitu. Apalagi kalau misalnya orang di sekitar nih nggak support. Apakah betul baby blues itu bisa terjadi ke orang yang belum pernah melahirkan nih, Kak Ayu dan juga Kak Resti? Ya, kalau hanya mengarah pada istilah baby blues ini aja, baby blues ini sebenarnya memang hanya dirasakan oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Karena itu tadi faktor hormonal, kemudian faktor fisik, faktor peran baru, kekhawatiran apakah memang dengan apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan anaknya atau belum lagi tambah dukungan sosial yang kurang. Biasanya faktor-faktor itu yang akhirnya bisa mengalami baby blues. Nah, kembali ke tadi, karena dukungan sosial ini sangat begitu penting gitu ya. Bisa jadi mungkin seseorang itu tidak merasa baby blues karena ya dukungan sosialnya segitu supportnya gitu ke si ibu baru ini. Nah, kalau temannya tadi belum menikah tapi ada kekhawatiran untuk punya anak, ya mungkin istilahnya bukan baby blues ya. Kekhawatiran ini mungkin bisa sedikit dikurangi dengan coba deh konsultasi saja, apa sih hal-hal yang sebenarnya bikin dia khawatir gitu. Kadang kita udah overthinking dulu, misalnya nih contoh sekarang itu kan karena sosial media juga ya, sosial media banyaknya informasi secara online yang kita bisa dapatkan. Kayak misalnya, oh sekarang ternyata biaya pendidikan itu mahal, sedangkan mungkin gaji saya segini-segini aja, nanti kalau saya punya anak gimana? Atau mungkin kita lihat kasus-kasus banyak banget ya, entah itu ya pokoknya kasus-kasus yang mungkin kecenderungannya negatif yang akhirnya bikin kita juga khawatir, nanti kalau saya punya anak ngebesarinnya gimana? Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini yang akhirnya muncul kan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita cari tahu dulu, khawatirnya tuh di sisi mana, hal apanya gitu. Nah, ini yang mungkin bisa dikonsultasikan untuk cari tahu penyebabnya, dan kita bisa kasih masukan nih dari penyebab itu nih sebenarnya kita bisa atasi dengan cara apa gitu. Jadi memang support sistem itu penting banget gitu ya untuk para ibu, apalagi ibu baru gitu ya, Kak Ayu dan juga Kak Resti ya. Termasuk juga ini, terima kasih, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ingrid nih. Saya tuh sebelum melahirkan sudah belajar banyak tuh tentang konsep baby blues ini dari konten kreator gitu ya. Tapi ternyata prakteknya susah ya, bahkan sering ke distract sama orang-orang yang ada di sekitar nih, hingga akhirnya kayak oh iya kayaknya aku baby blues deh, karena dikit-dikit cemas, dikit-dikit khawatir. Terus sampai pernah diomongin kok bayinya kecil banget ya, sampai malah malu gitu ya, apa mau dibawa keluar bayinya sampai karena kayak gitu. Nah ini seperti apa nih tanggapannya? Ya, ini memang teori itu emang gampang banget ya. Kita ngomong begini juga mudah gitu, tapi begitu kita merasakan melahirkan itu juga tidak mudah, betul sekali. Nah, mungkin karena ini faktornya sudah lahir ya. Tapi kalau misalnya buat Star Lovers yang sedang mendengarkan ini, bisa jadi dan sekarang lagi mempersiapkan untuk kelahiran, bisa nih udah mulai ngobrol sama suami atau mungkin dengan keluarga yang tinggal bareng. Bisa nggak nih kita sepakati bersama, nanti ada tugas-tugas mungkin yang kita bagi bareng. Terus nanti yang belajar baby blues ini mungkin nggak cuma ibunya aja, tapi si suami itu juga gitu. Nah, buat tadi siapa namanya? Bu Ingrid. Ini sekarang bayi usia berapa nih Bu Ingrid? Nah, ini tidak disampaikan. Sudah cukup berlarut kecemasan yang dirasakan, mungkin nggak ada salahnya coba menghubungi Tesaga atau Puspaga saja gitu ya, untuk bisa konsultasi lebih lanjut sih. Kalau saya saja sih seperti itu. Menarik ya. Memang kita sekarang ini dimudahkan dengan teknologi, dengan media sosial gitu, karena banyak sekali ya sekarang konten kreator yang memang memberikan informasi-informasi terkait baby blues ini. Nah ini nih Kak, aku tuh sudah persiapan nih bahkan sebelum lahiran gitu. Tapi faktanya ketika udah lahir, oh kayaknya aku baby blues juga gitu ya. Malah sampai kesel sendiri gitu. Bahkan sampai mau keluar rumah aja
udah nggak pede ya. Yes, udah nggak pede. Nah ini seperti apa nih? Mungkin juga dari teman-teman DP3P2 juga pernah membahas tentang hal ini nih Kak Resti. Ya, yang pasti informasi ya, informasi yang apalagi ibu baru nih, ibu baru tuh pasti akan berusaha mencari informasi apa sih yang terbaik buat anaknya, buat dirinya, kehamilannya gitu. Tapi kan situasi dan kondisi yang ada kemudian ternyata tidak seperti yang kita harapkan, kita bayangkan. Kan situasi bisa berubah. Seperti yang misalnya ini hasil ngobrol dengan teman-teman juga, tahu-tahu harus melahirkan secara sesar. Tidak pernah terpikir seorang ibu bisa melahirkan secara mau melahirkan sesar, kan nggak ada. Pasti dan itu jadi obrolan loh sampai sekarang kan, normal sama sesar gitu. Ya padahal kan yang penting ibu sehat, anak sehat itu paling penting gitu kan. Tapi kenyataannya yang melahirkan sesar itu masih sering dihujat, sedih ya, sering diomongin Mbak. Betul sekali. Kamu belum jadi ibu karena belum pernah merasakan melahirkan normal. Ya itu juga salah satu gitu. Apalagi jadi kadang-kadang kan kita dapat informasi banyak, tapi validnya informasi juga penting ya Mbak Ayu ya. Jadi mungkin teman-teman atau star lovers yang sudah mempersiapkan kehamilan atau mungkin pernikahan itu bagaimana memilah berita informasi yang masuk ke kita agar tidak membuat kita malah berpikir terlalu berlebihan gitu. Bahkan ada over parenting juga karena pasca melahirkan, anakku tuh harus seperti ini, harus kayak gini, dengan contoh-contoh yang ada, dan itu membuat justru pengasuhannya malah mungkin ibu jadi beban, si anak juga tidak bisa tidak bisa tumbuh dengan baik dalam arti karena kondisi ibu yang memaksakan informasinya itu harus dia terapkan begitu. Nah, ini gimana nih kecenderungan, karena sekarang kan apalagi ibu muda ya, karena sudah gampang sekali informasi didapat, mungkin over informasi yang akhirnya membuat dia ngerasa idealnya ibu tuh kayak gini nih, tapi ternyata nggak bisa dilakukan seperti yang dicontohkan oleh konten-konten parenting nih. Nah ini seperti apa nih Kak Ayu nih? Nah ini tadi mungkin tadi yang belum kita bahas adalah tadi Mbak Ingrid kayaknya sempat nanya, anakku dibilang kecil nih sama tetangga-tetangga. Nah ini kita perlu mengkonfirmasi. Jadi jangan cuman omongan tetangga aja kita dengarkan, tapi justru malah yang penting itu ayo kita kan kalau masih baru aja melahirkan, bayi itu kan selalu dikontrol ya. Kita punya harus datang ke dokter setiap berapa lama sekali, dan itu dikontrol berat badan, besar kepala, ukuran kepala juga. Nah kita ikuti itu. Selama dokter spesialis anak bilang itu fine-fine aja, atau mungkin datang ke posyandu semua pemeriksaan baik-baik aja. Mau dibilang anak saya kecil kayak, atau mungkin ada yang kadang-kadang suaminya kerjanya bagus, masa anaknya nggak dikasih makan gitu. Kadang ada omongan keluar kayak gitu gitu kan. Itu keselin memang gitu. Tapi kita pastikan memang kita konsultasikan ke ahlinya. Jadi ya itu biar tidak banyak informasi yang justru malah bikin kita akhirnya cemas sendiri. Ya kita pastikan aja loh, kalau dari dokter menyatakan bahwa ini baik-baik aja, kondisinya sehat, dan memang secara grafik pertumbuhan dan perkembangan anak oke, ya sudah, sebagai ibu nggak usah khawatir gitu. Kita juga mesti kayak harus ini, saya juga harus belajar nih untuk memilah-milah informasi. Yang kedua adalah kita juga harus belajar, terserah deh orang ngomong apa, nggak ngasih duit juga buat beli makan anak aku dan konsul ke dokter juga gitu ibaratnya ya, contohnya gitu. Nah itu mungkin salah satu cara kita coba pilih informasinya ke yuk kita cari yang valid langsung yang kayak gimana. Oke, jadi pastikan dulu gitu, terpantau gitu kan, karena ada posyandu yang paling gampang ada posyandu di situ. Kemudian kalau memang ngerasa belum yakin sepenuhnya, mungkin bisa langsung ke dokter spesialis anak gitu ya, untuk bisa membuat kita ngerasa lega ya, karena kadang ibu-ibu juga ya namanya kedistrak omongan orang tuh. Sama tadi terkait konten kreator ya. Bagaimanapun pengalaman manusia tuh beda-beda. Nah itu dia. Itu konten kreator itu mungkin bisa jadi itu pengalaman dia pribadi gitu. Dan kita nggak pernah tahu di balik itu semua, kita nggak tahu loh apa support system yang mungkin dia dapatkan sehingga dia bisa share pengalaman yang dia punya. Dan itu bisa jadi mungkin hal yang berbeda dengan kita saat ini, kondisi kita saat ini, kondisi lingkungan sekitar kita juga seperti apa. Jadi ya
ketika kita memang suka dengan satu konten creator, boleh 1-2 mungkin jadikan referensi, tapi ya jangan kita telan mentah-mentah lah gitu. Kita juga harus pahami bahwa bagaimanapun kita manusia punya pengalaman yang berbeda-beda, dan kita sendiri juga punya kebutuhan dan kondisi kita juga pasti akan berbeda-beda. Itu sih yang harus kita pahami. Oke, sama menciptakan itu tadi loh Kak Ayu, idealnya seorang ibu itu harus sudah memberikan anak usia ini, atau anaknya usia segini sudah gini nih. Tapi ternyata anakku belum. Kan itu kan jadi kecemasan gitu ya sama ibu ya. Dan mungkin jadi stres sendiri ibunya gitu. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya gitu supaya nggak stres berlebih gitu. Karena contoh ya itu tadi dengan kita coba mengkonfirmasi ke orang-orang yang memang sudah pasti. Kayak tadi contoh paling mudah posyandu gitu ya. Udah kita ke posyandu, kita coba lihat apakah grafiknya memang sudah oke atau belum. Nah, misal biasanya di usia sekian bulan itu sudah bisa tengkurap contohnya gitu, atau mungkin sudah bisa merangkak, kok anakku belum. Nah, itu kita bisa konsultasikan, tapi bukan dengan tetangga gitu. Kalau tetangganya dokter spesialis anak boleh. Atau memang yang ahli di tumbuh kembang anak ya silahkan gitu, karena itu juga bagus gitu. Tapi jangan itu sampai akhirnya cuma kita pikirin sendiri, terus kita akhirnya khawatir. Termasuk nanti ketika sudah tumbuh di usia-usia tertentu yang harusnya misal udah mulai bisa berbicara, kok anakku belum, kayak gitu. Nah, itu juga kita perlu tanyakan ke memang yang orang ahlinya gitu. Jangan cuman anakku di umur 1,5 tahun udah bisa manggil ibu gitu, kok anakmu nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Itu kita pasti juga ya wajar kepikiran. Tapi tolong kepikiran itu segera, kalau memang Anda tipe yang tidak cuek, sedikit overthinking gitu, nah itu segera konfirmasikan kepada orang yang memang ahli di situ untuk bisa melihat ini apakah hal yang wajar atau kita perlu melakukan apa nih biar anak bisa tumbuh kembang dengan semestinya, seperti itu. Siap. Yang ini mewakili bapak-bapak ya. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ali gitu ya. Namanya bagus nih. Kayak kenal ya namanya ya. Kayak petinju ya. Kayak petinju. Istri saya waktu hamil dan melahirkan anak pertama itu benar-benar berasa jadi orang lain. Pernah sampai seminggu istri nggak mau lama-lama sama bayi kami. Jujur ini menguras energi banget buat saya juga. Apakah ada kemungkinan di kehamilan kedua istri saya juga seperti itu lagi? Apa yang bisa dilakukan ya supaya bisa mencegah hal itu tidak terulang lagi? Oke, Bapak ini mungkin bisa ngobrol sama istrinya dulu kali ya gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kayak menanyakan kembali sebenarnya saat itu tuh apa sih yang terjadi gitu. Karena ya itu tadi, siapa tahu ya memang dia butuh buat sendiri dulu. Orang bad moodnya perempuan itu kan beda-beda. Ada yang butuh es krim tadi contohnya, tapi ada juga yang mungkin ya saya butuh sendiri dulu gitu. Nah, tapi juga nanti bisa disampaikan ya ketika kita ngobrol sama istri, atau memang sekarang kondisinya sudah sedang hamil lagi. Nah, ini bisa disampaikan untuk tapi kita jaga bareng-bareng ya bayinya. Kalau emang si bayi butuh ASI misalnya, nanti kamu tak bangunin nggak apa-apa ya. Nanti sisanya setelah itu misalnya tidurnya sama bapaknya dulu nggak apa-apa. Ibunya mau tidur sendiri misalnya butuh tidur cukup, oke. Tapi nggak apa-apa ya kalau nanti misalnya kamu saya bangunkan. Atau bisa juga contoh kalau kamu nggak kayaknya capek banget, siapin ini deh, ASI kan sekarang bisa ditaruh di freezer, di kulkas, jadi asip gitu kan. Nah, itu disiapkan nggak apa-apa. Jadi nanti gantian tidurnya dengan si ayahnya juga belajar untuk ganti popok dan lain sebagainya, termasuk gimana menghangatkan ASI. Jadi coba kita cari tahu sebenarnya kebutuhan istri ini apa, saat itu apa yang dirasakan dan pengennya tuh bagaimana. Karena kadang-kadang itu ada kan tipe-tipe perempuan yang pengennya dimengerti tapi dia nggak pernah ngomong maunya itu apa. Susah gitu ya. Bahasa kalbu. Mohon maaf nih ya ibu-ibu buat yang selama ini suka diem-diem aja pengen suami-suaminya mengerti tapi kita nggak pernah ngomong sebenarnya pengen kita apa. Coba dikomunikasikan, karena balik ke budaya patriarki tadi, patrilineal tadi, memang akhirnya secara tidak sadar banyak sekali perempuan-perempuan yang masih merasa sungkan untuk menyampaikan sebenarnya apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, pengennya itu bagaimana gitu. Nah, ini coba deh, ini mumpung ketemu sama Pak Ali yang dia sudah open gitu ya, coba Pak Ali yang ajak ngobrol duluan gitu. Ini sebenarnya waktu itu kenapa dan pengennya apa. Nanti besok kalau melahirkan anak kedua kamu pengen disupport yang seperti apa gitu. Iya, ini bisa jadi inspirasi
dari bapak-bapak yang lain gitu ya, atau calon suami yang lain untuk mulai ngeh dari sekarang gitu ya, karena persiapan untuk nantinya ke depan memiliki bayi itu sangat penting ya, supaya bisa menghindari hal-hal seperti ini ya, Kak Resti juga gitu ya, termasuk juga baby blues dan sebagainya ini gitu, karena ya mau nggak mau harus dihadapi bareng-bareng, nggak cuma sendiri aja gitu. Balik kita dia bikinnya bareng, yuk kita besarkannya juga bersama-sama. Nah, kalau mencikapi tentang keluarga besar nih, gitu. Ada pertanyaan juga bahwa kalau orang lain sih masa bodoh ya, tapi ini keluarga sendiri bahkan dari pihak suami. Nah ini gimana nih caranya gitu ya? Ini balik ngomong ke suami loh. Harusnya suami ya, karena suami yang memang harus berbicara dengan keluarganya dia, nggak mungkin dong kita. Mungkin sih sebenarnya, mungkin, tapi biasanya resistensinya cukup tinggi ya. Keluarga dari suami pasti akan apaan sih gitu. Nah ini memang harusnya kita yang berbicara dengan suami dan suami yang menyampaikan itu ke keluarganya. Memang harus ada ketegasan dari suami, dari bapak-bapak ini ya. Ya harus menyampaikan, terutama ke ibu sih biasanya ya. Ibu mertua itu kan mungkin merasa dulu waktu melahirkan itu pengalamannya seperti apa, kok ini menantunya tidak bisa seperti itu gitu. Dan sepakati cara pengasuhan. Betul. Karena terkadang apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sudah sepakat dengan suami, tapi itu berbeda dengan cara mengasuh yang dilakukan oleh mertua gitu misalnya, atau keluarga sendiri. Nah ketika kita sudah sepakat dengan suami, kita bisa enak nih bilang sama suami, tolong dong sampaikan ke ibumu, tolong dong sampaikan ke keluarga atau bude-budemu yang hadir gitu ya, kita memang sudah sepakat mau cara mengasuhnya kayak gini. Oke, banyak ya masalahnya ya. Sampai ke cara pengasuhan juga ini harus benar-benar dibicarakan gitu ya, karena beda pengasuhan itu juga kadang menimbulkan omongan-omongan juga bener gitu banget. ya. Yang jelas yang harus sepakat dulu adalah ibu dan bapaknya. Maksudnya suami dan Pasangan istri dulu ini, ya. pasangan dulu itu harus sepakat dulu, ini kita mau mengasuh atau ya banyak lah, kayak kita mau pakai popok, kain atau pakai diaper. Itu kan sebenarnya kesepakatan bersama. Ini mau dibedong apa enggak, itu tolong suami dan istri gitu ya, bapak ibunya tuh harus sudah sepakat dulu. Terus nanti mau pakai dot atau enggak kayak gitu-gitu itu disepakati bersama. Jadi ketika memang nanti ada extended family gitu ya, ada keluarga besar yang komen tentang itu, bisa saling backup satu sama lain. Atau setidaknya si bapak ini ya terutama itu juga bisa backup, oh ya ini memang udah keputusan bersama gitu. Kondisinya tidak memungkinkan untuk misalnya harus ASI full, harus dibantu, ya nggak apa-apa, yang penting kan kesehatan bayinya. Betul, yes, benar nih. Jadi dari ayah atau ibunya sendiri sudah harus punya komitmen bersama gitu ya, untuk bisa ini nih cara pengasuhan yang sama dulu nih, satu suara dulu gitu ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa satu suara ya. Kok itu gini, iya tuh nggak tahu kok istriku begitu gitu kan. Tambah kesel ya. Baby bluesnya tambah nggak selesai nanti. Intervensi dari luar itu Mbak. Intervensi dari luar itu yang mungkin kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang membuat kita kok beda banget gitu lah. Padahal kita udah menyepakati, meskipun kita udah menyepakati. Nah, pentingnya kesepakatan, karena ketika intervensi itu masuk, kita kuat gitu loh. Banyak kan yang udah niat nggak pakai dot, tiba-tiba ada cerita-cerita gini. Iya sudah, kasih dot. Udah, kamu kan kerja misalnya kayak gitu, pakai dot kayak gitu. Tahan dulu, nggak pakai sufor, sufor lah masuk. Seperti itu. Itu intervensi itu mungkin juga akan mempengaruhi emosi ibu baru ya. Gitu. Betul. Oke, jadi tantangan juga ada untuk memberikan support kepada ibu gitu ya, atau ke perempuan yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk baby blues tadi ya. Kak Resti ya mungkin juga pernah mengalami, atau bukan mengalami, tapi mungkin pernah dengar cerita-cerita juga dari beberapa yang ada di DP3 AP2 gitu ya, terkait dengan tantangan-tantangan ini, dan mungkin bisa mengajak Star Lovers juga gitu ya, dan keluarganya untuk bisa jadi support system yang baik nih buat perempuan yang mengalami baby blues nih Kak Resti. Tadi udah banyak ya informasi tentang baby blues dan sebagainya. Kalau teman-teman kita juga sempat diskusi terkait dengan baby blues sebelum ini, kan memang banyak yang mengalami, perempuan terutama untuk yang punya anak pertama banyak mengalami, terutama karena selain hal mungkin kadang kita nggak merasa kalau itu hormonal tapi kita cuma ngerasa bahwa kita itu berbeda gitu. Tiba-tiba ngerasa aneh, kayak tadi juga ada pertanyaan, tiba-tiba ngerasa aneh dengan kondisi. Nah, mungkin beberapa yang sudah paham, oh kalau ini aku baby blues gitu, mungkin bisa ya Mbak kita terus kemudian mencari
bantuan gitu. Tetapi kemudian yang kita tidak ngerasa itu yang terjadi yang mungkin satu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu tadi juga, jangan judging. Masyarakat, support system dari keluarga terdekat dan masyarakat itu penting. Mungkin kalau kita sebenarnya banyak ya budaya-budaya Jawa, tradisi Jawa yang sebenarnya itu menjadi support system bagi ibu-ibu yang baru melahirkan juga. Kan banyak itu budaya-budaya Jawa yang tradisi Jawa yang mulai dari kalau dari masa kehamilan pun ada ya, kemudian pasca melahirkan ada. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk bentuk support dari masyarakat. Misalnya kalau salah satu tradisinya misalnya tedak siten. Nah, itu kan ketika itu sudah 7 bulan. Atau mungkin yang paling deket deh berapa bulan setelah selapanan gitulah. Selapanan. Itu kan itu juga berharap sebenarnya ketika selapan 40 hari 40 hari ibu-ibu ini melahirkan. Nah, ibu ini baru melahirkan misalnya di dalam tetangga itu, kemudian ada selamatan. Nah, selamatan itu kan sebenarnya tujuannya tidak hanya kemudian berbagi makanan atau tidak, tetapi sebenarnya bahwa mengingatkan ini loh tetangga jenengan itu, tetangga Anda itu ada yang baru melahirkan gitu. Kondisinya dia harus dijaga, baik bayi dan ibunya. Sebenarnya sih lebih pada itu. Nah, tradisi-tradisi itu yang mungkin sekarang masih saya rasa masih ada banyak juga masih. Itu harapannya bisa menjadi salah satu support system bagi perempuan-perempuan yang baru melahirkan. Itu baru dari sisi budaya, mungkin dari sisi tadi dengan tidak judging, dengan kemudian memberikan kesempatan bagi ibu untuk istirahat, misalnya itu dari keluarga. Kalau di masyarakat tentunya ya bisa tidak memaksakan, misalnya sih ketika ada acara si ibu tidak bisa tapi harus datang gitu, misalnya kayak gitu. Itu kan kadang kalau nggak dirasani nanti jadi serba salah ya. Nah itu perempuan misalnya giliran arisan di rumahnya dia mungkin bisa dipindah dulu gitu ya. Ini kan support dari tetangga ya. Nah sebenarnya tadi juga disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa hal kecil itu ternyata memberikan makna yang sangat dalam bagi ibu yang baru melahirkan, karena luar biasa sensitif. Kita masih sensitif ya. Ada yang dibeliin apa gitu, tetangga tahu-tahu bawain buah aja gitu aja udah senang banget gitu. Betul. Ya mungkin itu memang banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita bersama-sama masyarakat untuk menjaga ibu-ibu yang baru melahirkan. Sekarang aja dari beberapa, kalau tidak salah ada beberapa yang kemudian di kelurahan itu semacam menempelkan sesuatu bahwa ibu di sini ada ibu yang hamil dan sebagainya. Itu kan salah satu support bahwa harus harus diperhatikan gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi itu yang berharap kesehatan ibu dan anak gitu kan. Itu jadi ingat sih ya. Beberapa kali ini di rumah sendiri juga dipantau terus ya, dipantau terus dari pemerintah di Jogja nih sebenarnya oke banget ya. Jadi siapa saja yang hamil, usia kehamilan berapa, anak-anak juga usia berapa tahun itu juga. Termasuk tadi support dari tetangga bisa juga loh dengan mengingatkan posyandu misalnya untuk jangan lupa datang. Kemudian siapa tahu diampiri sekalian untuk dianterin kan juga itu support ya dari orang-orang terdekat yang itu di luar keluarga. Oke, jadi keren banget ya. Bahkan dari tradisi pun sebenarnya ada makna di situ ya tadi ya. Jadi tradisi tidak hanya sekedar seremonial aja. Betul. Seharusnya ya. Maknanya lebih dalam dari maknanya itu yang lebih dalam yang harus kita pahami mulai dari sekarang nih dari obrolan ini harusnya gitu ya. Oke. Yang terakhir nih ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Siwi gitu ya. Itulah mungkin kenapa kali ya kalau habis lahiran bayi itu sebaiknya dibawa ke rumah nenek dari ibu. Ini sekaligus nanti menutup obrolan kita sih hari ini tanggapannya nih. Karena lebih support gitu katanya ya. Enggak juga ya. Support semua ibunya. Supportnya buat ibunya nih. Gimana nih tanggapannya nih? Ya kalau itu sebenarnya pilihan ya. Pilihan kalau emang dirasa memang nyaman untuk tinggal bersama ibunya terlebih dahulu ya kenapa enggak gitu. Itu kan juga bagian dari dukungan sosial kan. Kalau memang dirasa itu kalau saya ditemani sama ibu saya lebih dipahami oleh ibu saya sendiri dan suami juga oke dengan itu gitu, ya udah sampaikan saja. Jadi nanti ketika memang balik ke kesepakatan tadi itu kan, ketika suami dan istri sudah sepakat, pasangan sudah sepakat, misal nih dari keluarga suami kok
tinggalnya di rumah istrimu, di rumah keluarga istrimu, tidak bersama dengan kamu gitu. Kok seringnya lebih di sana dibandingkan di keluarga suami. Nah, suami bisa menyampaikan gitu ya di awal ini di proses adaptasi, istri nyaman di sana, boleh ya untuk sementara tinggal di sana terlebih dahulu, itu tadi. Preferensi aja sih kalau itu ya. Kesepakatan bersama aja sih itu, karena kan yang menjalani kan berdua juga ya gitu loh. Pasti ada plus minusnya semua sih. Jadi lagi-lagi itu preferensi ya, pilihan, kembali lagi kesepakatan dari pasangan gitu ya. Milih di mana monggo silahkan aja. Tapi mungkin banyak ya yang seperti ini gitu ya. Oke. Terakhir nih untuk Star Lovers gitu ya, kasih pesan ke Star Lovers supaya tidak hanya kita yang ada di keluarga yang mungkin memiliki ibu baru gitu ya, tapi kita sebagai masyarakat nih gitu ya juga harusnya punya peran nih gitu ya untuk mensupport ibu gitu ya supaya tidak baby blues gitu. Oke, nah ini kalau sebagai sesama perempuan gitu ya, karena kita sadar gitu, ternyata baby blues sesuatu hal yang wajar terjadi gitu. So kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu saudara ataupun bukan saudara gitu, ya pastikan memang kita bisa menjadi seorang yang support, seorang yang mendukung. Kalau kita memang tidak bisa menyampaikan sesuatu yang mendukung, ya setidaknya kita nggak sampai mengganggu kondisi psikisnya mereka gitu ya. Saling menghormati satu sama lain, dan kembali lagi tadi jangan ngejudge apapun yang mungkin orang-orang ini lakukan. Dan kalau memang kita melihat empati kita itu muncul, kok sepertinya orang-orang di sekitar kita, kepekaan kita muncul, akhirnya kayaknya butuh bantuan deh, nggak ada salahnya kita sampaikan, kita tanyakan saja, kita yang inisiatif terlebih dahulu untuk menanyakan butuh bantuan apa gitu, atau mungkin lagi merasakan apa, dan kita apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu mereka. Oke, Kak Resti, menambahkan saja dari Mbak Ayu ya, memang tadi sudah disampaikan banyak, termasuk pentingnya komitmen. Nah, itu komitmen pasangan. Kemudian diawali juga sebenarnya yang kita pengen bahas juga, pengen ini bawa juga, ada pentingnya pendidikan pranikah. Gimana ya? Komitmen awal pasangan itu penting. Nah, terutama untuk teman-teman muda, Star Lovers ini mungkin yang sedang merencanakan pernikahan dan sebagainya, itu perlu disiapkan juga. Karena menjadi seorang ibu tidak mudah, berkeluarga juga butuh banyak tantangan dan komitmen bersama. Itu sih. Menambahkan Mbak Ayu saja. Terima kasih. Sudah lengkap semuanya ya Star Lovers ya, Harmoni Keluarga di siang hari ini. Jadi siapapun kita yang sedang mendengarkan, kita punya peran ya, punya peran untuk mensupport perempuan, tidak hanya ibu-ibu tapi perempuan sama perempuan, atau juga calon ibu juga gitu ya, betul. Supaya lebih prepare gitu, well prepare gitu ketika nanti memiliki seorang anak gitu. Jadi kita bisa menghindari dari yang namanya baby blues tadi. Jangan lupa juga ya komitmennya ya, pasangannya ya. Ini siapa tahu ada bapak-bapak yang lagi dengerin juga gitu ya. Diingatkan lagi harus gitu satu ya. Suara harus ya. satu suara, komitmen dan juga berperan peran yang sama gitu ya. Oke, terima kasih sekali Star Lovers. Saya Widya pamit dan juga Kak Ayu, Kak Resti juga pamit dari Harmoni Keluarga. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung di Harmoni Keluarga. Obrolan seputar wanita, keluarga, dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengadilan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.